Shalom saudara-saudari yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Satu renungan singkat yang akan saya bagikan kepada kita untuk menguatkan kita dalam menjalani hidup kita sehari-hari, terambil di dalam kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Dikatakan di sini, demikianlah firman Tuhan. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian Siara. Ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ayat 6. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Nah, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengatakan kepada kita bahwa kita berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan. Kenapa kita harus berbahagia jika kita disebut adalah manusia yang memiliki hati yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita? Kalau kita hidup menurut jalan ditunjukkan oleh Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan, kita dikategorikan sebagai orang-orang yang berbahagia atau orang-orang yang diberkati, sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus. Pertanyaan kita, kenapa kita harus disebut orang yang berbahagia jika kita hidup menurut jalan Tuhan? Kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kita berbahagia karena yang pertama, kita akan menikmati setiap jerih payah tangan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hidup kita, itu tidak akan sia-sia, tidak akan menjadi berlalu begitu saja. Tidak akan seperti orang yang menjaring angin, akan berhasil karena kita hidup menurut kehendak Tuhan. Tapi apakah itu sulit? Sangat sulit sekali apabila kita menjalankannya sesuai dengan keinginan daging manusia kita. Tetapi bersama Tuhan tidak ada yang sulit karena kita hidup dan melakukannya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Nah, yang kedua, kenapa kita harus disebut orang yang berbahagia? Jika kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Yang kedua, kita disebut berbahagia, yaitu rumah tangga kita, keluarga inti kita diberkati oleh Tuhan. Baik istri kita, dikatakan di ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Siapa lagi? Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup menurut jalan yang ditentukan oleh Tuhan, istrinya akan diberkati oleh Tuhan. Dia akan berbuah seperti pohon anggur yang subur. Artinya melimpah berkat Tuhan. Mungkin kesehatankah, mungkin sukacitakah, mungkin damai sejahterakah, mungkin buah kandungannya pun akan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakannya, apapun yang dilakukannya, Tuhan akan buat berhasil karena dia memiliki hati yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan.
Yang pertama tadi, kenapa kita harus berbahagia jika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Karena kita akan menikmati jerih payah kita dengan tidak sia-sia. Yang kedua, karena rumah tangga kita, keluarga inti kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, yang ketiga saudara-saudari, ya, kenapa kita harus berbahagia jika kita hidup menurut jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dikatakan di ayat yang kelima dan keenam, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Yang ketiga, supaya kita panjang umur dan melihat semua apa yang telah kita cita-citakan, apa yang telah kita rancang ke depannya. Tuhan akan memperlihatkan setiap kita yang hidup menurut jalan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita hidup sendiri. Ya, kalau saat ini saudara-saudari, Bapak Ibu sedang memiliki pergumulan, kalau Anda tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, tidak hidup menurut jalannya Tuhan, apa yang Anda rancang saat ini, apa yang Anda pikirkan saat ini, jika Tuhan tidak berkehendak, tetapi Anda memaksa, mungkin Anda dapat, tapi Anda tidak menikmatinya. Anda tidak akan melihat Yerusalem baru. Seperti Musa, ketika dia melawan kehendak Tuhan, dia tidak sampai di tanah Kanaan. Demikian jugalah kita, jika kita melawan Tuhan, kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, kita tidak akan melihat Yerusalem baru, kita tidak akan melihat Gunung Sion yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Saya, Ohani Bu Lele, saya mau sampaikan, hiduplah sesuai dengan hati yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita satu-satunya adalah hanya Alkitab di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan kita setelah membaca Alkitab dan banyak sekali perintah-perintah Tuhan, ya, jaminan-jaminan Tuhan dalam kehidupan kita, maka hiduplah dengan takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.